Mendengar namanya disebut dengan kurang bersahabat, seketika Lutung melompat ke depan Patih Ranggayung dengan mengeluarkan suara menggeram sambil menunjukkan taringnya yang tajam siap menggigit Patih yang juga terkejut dan takut melihat taring yang panjang dan runcing. Raja Ranggoko, "Lutung, jangan lakukan. Paman sudah terlalu tua untuk kamu takutin." Berkata demikian Raja sambil tertawa. Kemudian Lutung duduk kembali meneruskan mencari kutu. Patih Ranggayung, "Apakah anakku sudah pernah menghitung jumlah biji dakon sejak anakku meminjam dakon itu?" Raja Ranggoko, "Belum pernah, Paman. Aku hanya percaya apa yang dikatakan Paman saja tanpa pernah menghitung jumlahnya. Atau mungkin jumlahnya memang hanya 59 saja. Kenapa Paman tidak pernah sekalipun mau berlibat memegang dakon itu?" Patih Ranggayung, "Coba aku ingin lihat dakon itu seperti apa. Paman juga belum pernah melihat, apalagi menghitung jumlah baju biji dakonnya." Bersamaan berhenti berucap, gempa bumi tremor disertai dengan suara gemuruh dari perut bumi terjadi lagi. Setelah mengamati dakon dalam keadaan terbuka, sisa permainan dari para prajurit yang dihukum ternyata Patih Ranggayung mendengar suara yang terdengar dari mata hatinya, suara yang ditimbulkan oleh dari dakon, suara yang menyeramkan sehingga ia mundur menjauh, takut mendengar sambil berkata, "Memang benar anakku, Paman hitung jumlahnya 59 batu biji dakon. Mungkin dari awal jumlahnya memang hanya 59 saja. Teruskan permainanmu sesuai dengan aturan." Raja Ranggoko, "Sekarang giliran Paman yang memainkan dakon. Aku yang menyaksikan. Tidak usah takut, Paman. Tidak perlu ada yang ditakuti. Bukankah itu hanya batu biji dakon biasa?" Merasa dipojokkan oleh rajanya sekaligus keponakannya, Patih segera beranjak melibatkan diri memainkan dakon. Malu sudah tua dikatakan penakut. Kekuasaan Raja Ranggoko berakhir. Maka dengan pelan-pelan Patih Ranggayung maju menghampiri dakon yang sudah terbuka, kemudian memasukkan biji dakon pada lubang dakon dengan tangan gemetar. 11 biji dakon batu dakon diambilnya semua, kemudian dimasukkan ke lubang dakon satu persatu dengan harapan batu biji dakon habis pada lubang induk kurang satu. Kemudian air terpancar dari lubang dakon. Air segera akan diminum berdua agar dapat hidup abadi. Sementara Raja Ranggoko tersenyum dalam hati menyaksikan Patih Ranggayung bermain dakon dengan tangan gemetar seperti orang menderita penyakit Parkinson. Kini mereka berdua sangat tegang menunggu saat yang dinantikan, habisnya batu biji dakon. Saat batu biji dakon habis, keduanya saling berpandangan menunggu apa yang terjadi dengan gemetar. Tidak ada apa-apa, hanya sunyi, mencekam. Kemudian terdengar suara-suara menakutkan terdengar oleh mata hatinya. Keningan itu sontak berubah manakala satu baju biji dakon dikeluarkan dari mulut Lutung, layaknya makanan yang tersimpan di bawah kantung mulut, yang ikut-ikutan ingin memasukkan ke urutan lubang berikutnya, yaitu lubang induk dakon. Seketika keduanya berteriak nyaring sambil gemetar tangannya. "Jangan!" Raja Ranggoko, "Lutung, taruh biji dakon pelan-pelan. Jangan masukkan ke lubang. Taruh, Lutung." Sambil tampak tangannya naik turun pelan-pelan agar batu biji dakon diletakkan. Pelan-pelan Raja Ranggoko mendekati Lutung yang tangannya sudah di atas lubang induk dakon menuju contoh yang diberikan oleh Patih Ranggayung. Raja Ranggoko kali ini ingin membanting Lutung yang telah mengkhianatin. Tiba-tiba tangan Lutung yang memegang batu biji dakon terbuka dan jatuhlah ke lubang induk. Sayang, kedua raja dan Patih keliru berteriak, "Dakon!" Kemudian segera menutup mulutnya sambil masing-masing karena merasa teriakannya salah, yang seharusnya mereka berteriak, "Jangan!" Maka keadaan semakin hening. Beberapa saat kemudian terdengar angin menderu dengan suara-suara menakutkan menyapu yang ada di ruangan.
Pelan-pelan kini keduanya raja dan Patih menjadi tua dan keriput, pelan-pelan tetapi pasti. Seiring dengan perubahan semakin keriputnya kedua raja dan Patih, Lutung juga pelan-pelan berubah menjadi manusia taat Sugriwo. Ketika perubahan sampai pada setengah, mereka Raja Rangkokok segera mencabut pedang saktinya, sedangkan Patih Ranggayung dengan jarinya sambil berkata, "Kau!" Raja berupaya menusukkan pedang kepada taat Sugriwo, namun karena kakinya sudah keriput, maka tidak kuat menahan beban tubuhnya, kemudian roboh diikuti oleh Patih Ranggayung. Beberapa saat kemudian, Lutung berubah keseluruhannya menjadi taat Sugriwo. Ia kemudian menutup permainan dakon yang sudah selesai dan memasukkan dakon ke dalam punggung agar tidak mengganggu gerakan berlari. Taat Sugriwo segera meluncat keluar istana yang sudah mulai ambruk karena gempa bumi tremor yang terus-menerus. Boy Gatot sebagai teman akrab dan yang menjual taat Sugriwo saat menjadi Lutung memanggil dengan suitan, "Shit!" Segera taat Sugriwo lari ke arah Boy Gatot dan meloncat di atas kudanya seraya berkata, "Tanpa kusadari aku baru pertama kali menunggang kuda karena terpaksa, Boy Gatot. Aku pun bisa menunggang kuda karena terpaksa, taat Sugriwo. Mari kita ke teman-teman yang sudah menunggu di sana." Dengan berpegang erat pada badan taat Sugriwo agar tidak jatuh, kuda berlari menjauh istana yang sudah mulai tenggelam. Tanah-tanahnya amblas ke dalam bumi akibat gempa bumi tremor yang menimbulkan tanah terban. Dari jauh taat Sugriwo sudah melihat teman-teman berjejer, Cekdanu Subroto dengan seorang wanita, Yus dengan Diana Sunaringsasi dan Hambali. Setelah dekat, taat Sugriwo segera meloncat turun dari kuda sambil berkata, "Tidak enak jadi Lutung. Hampir saja aku tertusuk pedang Raja Rangkokok." Hihihi. Segera semua turun dari kudanya, Cekdanu Subroto. "Taat Sugriwo, kenalkan ini dia sudah dua pendeta yang memiliki kepentingan agar permainan dakon segera selesai dan dakon berhasil kamu bawa. Di mana dakon kamu sembunyikan?" Taat Sugriwo, "Kenalkan aku, taat Sugriwo," sambil mengulurkan tangannya kepada pendeta, kemudian membalikkan badannya agar nampak dakon tersimpan dalam bajunya seraya berkata, "Aku masukkan dalam baju supaya tidak mengganggu saat aku berlari. Istana sudah mulai rubuh dan tenggelam. Memang kenapa dengan pendeta?" Dia sudah dua pendeta. Dengan berakhirnya permainan dakon dan juga Lutung sudah berubah menjadi manusia, aku rasa ayah juga sudah bebas dari hukuman menjadi manusia biasa lagi, bukan manusia berkepala sapi. Taat Sugriwo, "Benar, sekarang Patih Ranggayung dan Raja Rangkokok sudah mendapat balasan yang setimpal. Mereka berdua berubah menjadi sangat tua dan keriput, akhirnya tumbang. Sudah begitu masih sempatnya ingin menusukkan pedang saktinya kepadaku." Desda dua pendeta ingin tahu segalanya, bertanya lagi, "Bagaimana cara taat Sugriwo mengajukan permainan dakon? Aku tidak paham. Beri aku gambaran biar tidak penasaran bila ditanya ayah dan yang lainnya." Sebelum menjawab pertanyaan Desda dua pendeta, taat Sugriwo memandang Cekdanu Subroto untuk minta izin. Berhubung waktunya sudah mendesak, Cekdanu mengangguk. Kawasan sedikit demi sedikit sudah mulai tenggelam. Saat Raja Rangkokok menghukum para prajurit menjadi manusia berkepala kambing, "Batu biji dakon aku ambil satu, kusembunyikan dalam mulutku. Barangkali nanti ada gunanya. Sesuai dengan pesan telepati Cekdanu Subroto, jangan lupa mengajukan permainan dakon."